Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang di frekuensi 95.2 MHz dan kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Dan hari ini Selasa 12 Juli 2022 kami akan berbincang-bincang dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang. Dan sudah hadir di studio Radio Kabupaten Ketapang dua narasumber dari Kantor Pajak Pratama Ketapang. Yang pertama adalah Bapak Aryan Ngesti Hirmajuni, ya. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak. Kemudian yang kedua ada Bapak Yudhistira Okta Priwan Gadadewa. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak juga. Baik, saya ucapkan selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, Bu. Iya. Gimana nih Pak kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Iya, bulan lalu kita ini ya Pak ya, tidak jadi siaran karena ternyata KPP Pratama kedatangan tamu dari pusat ya Pak ya. Betul. Begitu kabarnya. Baik, teman-teman pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, untuk kegiatan talkshow pagi hari ini juga nanti kami akan publish ya di media sosial. Bisa di Facebook Radio Kabupaten Ketapang, juga bisa di channel YouTube-nya juga, dan nanti juga akan di repost kembali oleh teman-teman dari KPP Pratama pastinya ya Pak ya. Ya. Baik, mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, seperti halnya kami yang bertugas pada pagi menjelang siang hari ini. Kami harus tetap menggunakan masker pendengar pemirsa, karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya, dan kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun Bapak Presiden juga sudah memberikan keputusan bahwa penggunaan masker ini dilonggarkan, tapi kalau di luar ruangan, kita berada di dalam ruangan, jadi kita tetap memakai masker. Baik, pendengar dan bapak-bapak narasumber, saya langsung saja ke pertanyaan yang sudah kami buat untuk KPP Pratama pada pagi hari ini, dengan tema yaitu bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Tuh, masih ada kata pandemi di dalam setiap kegiatan. Baik, pemirsa, langsung saja sebelum kita masuk ke tema utama kita, bapak-bapak narasumber, apakah bisa dijelaskan dan diingatkan kembali apa yang dimaksud atau apa itu definisi pajak? Silakan bapak-bapak, bergiliran. Silakan. Ya, baik. Ya. Mungkin saya dulu ya. Baik. Ya. Pak Aryan ini ya. Ya. Baik. Rian ya. Ya, jadi definisi pajak itu sudah termaktub dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pasal Agak dekat sedikit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ya. Pada pasal 1 ayat 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan ya, yang bersifat memaksa. Ya. Tapi pemaksa ini berdasarkan undang-undang ya, ada dasarnya undang-undangnya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi tidak ada timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak memang, tapi tetap ada timbal baliknya. Ya. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pajak nih. Yang pertama adalah kontribusi wajib. Ya. Ya, kontribusi wajib dari masyarakat ya, terutama yang berpenghasilan kepada negara. Kemudian bersifatnya adalah memaksa. Jadi atas pajak ini bisa ditagihkan. Ya. Bersifat memaksa tentunya ada didasarkan dengan undang-undang. Jadi tidak serta-merta kita menagih. Iya. Nah, kemudian atas pembayaran pajak itu tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Iya. Ya, kalau misalnya pajak kendaraan motor kan jelas ya. Iya. Punya motor bayar pajaknya atas motor itu. Nah, kalau pajak ini timbal baliknya dengan pembangunan seperti penerangan, kemudian ada jalan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan di semua aspek kenegaraan yang lainnya. Iya. Iya. Dan digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti itu. Baik, Pak Aryan. Nah, pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aryan tadi, definisi pajak ini sudah jelas ya. Jadi tidak serta-merta menagih atau melakukan tagihan tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku pastinya. Yang kedua, untuk sejarah pajak sendiri, sejak kapan pajak ada atau berlaku di Indonesia? Ini juga harus diketahui oleh seluruh masyarakat ini, Pak Aryan dan Pak Yudhistira nih. Karena banyak sekali yang tidak peduli dengan sejarah adanya pajak di Indonesia khususnya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya untuk sejarah pajak sendiri. Jadi itu sejak kapan ada pajak atau berlaku di Indonesia itu sudah tertuang Ibu di dalam buku materi terbuka kesadaran pajak untuk perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi buku ini memang diterbitkan sebagai bentuk inklusi kepada materi untuk perguruan tinggi Ibu. Jadi sejarah pajak di Indonesia itu dibagi dalam 5 periode Ibu. Jadi yang pertama era kerajaan, era kolonial, era kemerdekaan, era Orde Baru, dan masa reformasi. Begitu. Jadi sejarah pajak ini agak panjang, nggak apa-apa Ibu ya. Kita ceritakan Bu ya, biar masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya. Jadi untuk sejarah pajak sendiri dari era kerajaan hingga masa kolonial. Jadi kalau pada masa era kerajaan Ibu ada 2 kerajaan bentuknya, pertama agraris, yang kedua kerajaan maritim. Nah, untuk kerajaan agraris sendiri ini terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Nah, jadi selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti nih kepada raja. Begitu. Jadi pajaknya dalam bentuk upeti, pajak tanah kepada raja itu untuk kerajaan agraris Ibu. Nah, untuk kerajaan maritim, karena kerajaan maritim ini dasar perekonomiannya perdagangan dan perkapalan, rakyatnya nggak dikenakan pajak Ibu kalau di kerajaan maritim, baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Nah, kerajaan maritim ini mengandalkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atas kapal-kapal yang lewat Ibu. Jadi kapal-kapal yang lewat melakukan perdagangan yang melintasi wilayah tersebut dikenakan pajak. Pungutan lah ya Pak. Pungutan, benar, pungutan. Nah, berikutnya setelah era kerajaan lalu masuk masa kolonial Ibu. Masa kolonial pertama ini pemerintahan kolonial Inggris. Kalau mungkin masyarakat Ketapang pernah mendengar Sir Thomas Stamford Raffles, itu dia merancang sistem perpajakan yang dikenal dengan nama pajak tanah. Itu masih ada sampai sekarang tuh pajak tanah itu. Nah, jadi pada masa Raffles ini diterapkan pemungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa, bukan pada perorangan. Jadi pada masa kolonial Inggris itu pajaknya dibebankan kepada desa dan bukan kepada perorangan. Nah, setelah kolonial Inggris lalu digantikan oleh kolonial Hindia Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda waktu itu ya. Jadi lama banget itu Pak. Iya, benar, lama banget itu Bu. 300 lebih ya. Benar. Allah. Itu masih dilanjutkan tuh Bu. Dari sistemnya Inggris masih dilanjutkan. Itu sistem pajak tanahnya masih terus dilaksanakan. Namun perbedaannya adalah kalau tadi dibebankan kepada desa, nah ini kolonial Hindia Belanda ini memberikan kedudukan kepada para bupati. Jadi bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat. Begitu. Nah, tadi setelah kerajaan lalu kolonial, nah ini sejarah pajak dari awal kemerdekaan. Dari awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri Republik Indonesia itu menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ibu. Jadi dalam pasal 23, butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Tadi biasa seperti yang disampaikan oleh Mas Aryan bahwa semuanya pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, ini satu jalan Ibu dengan yang disampaikan di Undang-Undang Dasar bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Benar Ibu. Ada dasar hukum. Ada dasar hukumnya, benar Ibu. Nah, jadi memasuki era pemerintahan Orde Lama, ini kebijakan pemerintah tentang pajak belum banyak dilakukan Ibu. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintahan yang belum stabil. Begitu. Namanya juga baru habis merdeka ya Pak ya. Baru habis merdeka. Nah, sistem dan mekanisme pemungutan pajak waktu itu lebih banyak dipengaruhi dan mengikuti warisan sistem kolonial Hindia Belanda. Begitu. Dan sampai sekarang pun banyak yang kita masih ambil dari warisan kolonial Belanda. Termasuk hukumnya ya. Termasuk hukum paling banyak ambil dari sana. Lanjut Pak. Nah,
pada tahun 1951 itu pemerintah membentuk panitia peninjauan pajak Ibu namanya. Jadi dia bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis-jenis pajak apa aja nih yang ditangani oleh jabatan pajak. Nah, lalu kita masuk ke era Orde Baru Ibu. Nah, era Orde Baru. Nah, pada 1983 ini pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan. Yang pertama yaitu KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu kedua pajak penghasilan. Lalu PPN dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan terakhir bea materai. Nah, di tahun 1984 juga ini Indonesia ini memasuki era baru Ibu, era baru perpajakan yaitu self-assessment system. Jadi sejak tahun 1984 itu pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negaranya nih Bu untuk melaporkan, menghitung pajaknya sendiri. Jadi kalau sebelumnya dari masa kolonial sampai 1983 itu masih kita pungut, pemerintah yang melakukan pemungutan, penghitungan. Di tahun 1984 Indonesia itu memasuki era baru yaitu self assessment system. Sampai sekarang itu Bu, sampai sekarang. Nah, sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998 itu terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia Ibu. Kebijakan perpajakan baru mulai berubah pada tahun 2000. Sudah mulai dekat ya, ada 2000 ya, ada 2000. Nah, 22 tahun yang lalu. Iya, ada 22 tahun yang lalu benar. Terdapat 5 peraturan Ibu. Jadi terdapat 5 peraturan perundangan perpajakan dan 1 peraturan pemerintah. Nah, tahun 2022 pengadilan pajak dibentuk melalui UU 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Lalu pada tahun 2003 DJP mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Nah, lalu pada tahun 2004 ini yang menarik Ibu, ada era otonomi daerah mulai digulirkan melalui UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jadi daerah-daerah diberikan otonomi Ibu untuk mengatur kebijakan yang terjadi di daerahnya sendiri termasuk perpajakan. Begitu Ibu. Jadi tadi itu sejarahnya Bu, dari masa kerajaan, lalu masa kolonial, penjajahan, lalu awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi sekarang. Sampailah hari ini. Sampai hari ini. Baik. Mungkin Mas Aryan ada tambahan? Ya. Silakan Pak Aryan. Tadi bicara masalah kerajaan-kerajaannya, di situ ada upeti. Nah, kalau pajak ya, kalau dari masa kerajaan kan namanya upeti ya. Upeti itu diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Nah, digunakan oleh raja. Nah, beda dengan pajak pada masa sekarang. Iya, pastinya. Nah, pajak memang dari sama-sama dari rakyat. Tapi bukan untuk raja atau penguasa negeri, tapi untuk digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat seluruh Indonesia. Betul, seluruh Indonesia. Jadi itu bedanya. Peruntukan pajak yang dipungut ini sangat berbeda dengan masa kerajaan, masa kolonial, dan masa saat ini. Baik. Jadi kalau untuk pungutan pajak hasilnya diperuntukkan untuk pembangunan, misalnya jalan, jembatan, atau sarana-sarana lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Betul. Ya Pak Aryan ya? Iya. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, sahabat RKK dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, mungkin kita juga bisa membuka line telepon ini ya Pak Aryan dan Pak Yudis ya. Barangkali nanti ada pendengar yang mau bertanya, kami silakan di 0534 30 30 661. Dan selanjutnya kami akan kembali ke pertanyaan. Dan untuk hari pajak yang diperingati setiap tanggal 14 Juli, apa yang mendasari hal ini? Di ulang tahun nih, bentar lagi nih. Oke, jadi ulang tahun orang-orang yang bekerja di pajak. Ulang tahun pajak. Ulang tahun pajak. Baik, silakan Pak. Ini 14 Juli ini digunakan sebagai hari pajak itu berdasarkan keputusan Dirjen Pajak ya, nomor 313 PJ 2017 ya. Ini sejarahnya, ngomongin sejarah lagi nih, cerita lagi. Iya, cerita lagi apa-apa. Jadi pada tahun 2017 September itu kurang lebih ya, itu akan dibuka arsip nasional. Akhirnya membuka secara terbatas dokumen otentik yang dulu di prakarsai oleh BPUPKI, BPKI yang dulu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu. Ya, itu koleksi oleh AK Pringgodikdo yang dirampas Belanda ketika masuk Jogja dan menangkap Bung Karno pada tahun 1946. Jadi dokumen itu dulu dirampas, terus disimpan, diumpetin. Nah, sekarang dibuka lagi. Nah, itu 2017 dibuka.
penelusuran dokumen dokumen periode itu baru dibuka menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata terkait dengan proses pembentukan negara. Nah, itu pada masa sidang BPUPKI. Iya. Itu kata-kata pajak pertama kali muncul di situ. Pertama kali muncul oleh BPUPKI, ketuanya ya Rajiman Widyodiningrat dalam sidang kecil keuangan itu menyebutkan keuangan pada masa reses BPUPKI. Kemudian setelah itu ada pidato juga dari presiden pertama kita, Bung Karno ya, dibacakan pada 1 Juni 1945. Kemudian dari sidang dan pidato itu ya, Rajiman dari 5 usulannya pada butir yang keempat menyebutkan ada pemungutan pajak harus diatur hukum. Nah, begitu. Ya, inilah yang mendasari. Lanjut, Pak. Itu di situ kemudian ada rancangan undang-undang ya, kan untuk mempersiapkan kemerdekaan perlu adanya undang-undang ya. Dalam sidang untuk rancangan undang-undang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945 pada bab 7 dalam hal keuangan pasal 23 menyebutkan ada butir kedua ya, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, di situ pertama kali muncul kata pajak dalam rancangan undang-undang pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, sejak itu untuk urusan pajak terus menyebut dalam undang-undang itu terus disebut urusan perpajakan di situ. Bahkan mendapat pembahasan khusus ya pada sidang-sidang berikutnya dari tanggal 16 Juli 1945 yang merinci dengan sebagai sumber penerimaan utama negara dan menjadi isu utama dalam setiap sidang. Ya, berdasarkan belakang sejarah itu, maka tanggal 14 Juli 1945 itulah yang diacu sebagai hari lahir pajak. Nah, sejak ini mulai tahun 2018 itu ditetapkan sebagai hari pajak melalui KEP nomor 313 tahun 2017 tadi. Itu. Jadi sudah diperingati beberapa tahun belakangan ini ya, Pak ya. Kurang lebih 5 tahun ini yang kelima diperingati ya, Pak ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau ditarik ke belakang kurang lebih sama dengan hari lahir Republik Indonesia. Bukan hari lahir, kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Luar biasa, ini perjalanan panjang. Akhirnya kita ketahui bersama mendengar kenapa negara ini harus memungut pajak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Aryan dan Pak Yudis, melihat sejarah yang cukup panjang tentang perpajakan di Indonesia, sebenarnya apa fungsi dari pajak sendiri selain manfaat pajak sebagai kekuatan negara? Iya Ibu, jadi tadi sudah diceritakan cukup panjang ya Ibu ya, dari sejarahnya, sejak kapan ada di Indonesia, lalu kenapa tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai hari pajak. Nah, apa sih fungsi pajak itu? Jadi untuk pajak itu sebenarnya memiliki 2 fungsi Ibu. Jadi yang pertama itu adalah fungsi mengatur, lalu yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, untuk pertama fungsi mengatur, jadi dengan pajak pemerintah itu dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara Ibu. Contohnya dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Nah, itu pajak yang mengatur Ibu. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, ini contoh lain, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Begitu. Jadi di fungsi mengatur ini pajak berfungsi untuk mengatur nih kebijakan di bidang ekonomi, untuk melindungi usaha dalam negeri atau untuk mendorong penanaman modal. Itu contohnya. Nah, berikutnya fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran nih Ibu. Fungsi anggaran. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Baik untuk menjalankan tugas rutin negara maupun untuk melaksanakan pembangunan. Tadi Ibu sudah cerita ya, untuk bangun jembatan, bangun jalan gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu fungsi pajak Ibu. Jadi fungsi anggaran. Nah, pembiayaan rutin antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan atau pemeliharaan. Selain itu, di dalam fungsi anggaran terdapat pula fungsi demokrasi, di mana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Sudah jelas ya Bu ya. Jadi bahwa fungsi anggaran ini memang
kita mau mengajak nih kepada warga negara bahwa kita nih satu keluarga, sistem keluargaan, dan kita memang terbiasa dengan budaya gotong royong Ibu ya. Iya. Gotong royong. Jadi pajak yang dibayarkan dikumpulkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran negara. Begitu Ibu. Fungsinya. Baik, luar biasa ya penjelasan terkait dengan manfaat dari pungutan pajak ini. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, terkait fungsi mengatur atau regulasi atau reguleran ya. Apa yang apa yang telah pemerintah lakukan untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, khususnya untuk pemulihan ekonomi setelah negara kita terdampak pandemi virus COVID-19 ini. Ini yang luar biasa ini Pak. Iya. Lanjut Pak. Ya, sesuai dengan temanya ya, untuk memulihkan pandemi ini ya. Ya, sejak COVID-19 mewabah, itu pemerintah kan selalu merespon ya. Merespon dengan secara adaptif dan terus-menerus untuk memperkuat langkah-langkah yang telah diambil, sehingga tercipta kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi situasi yang dinamis seperti ini. Nah, dalam merespon situasi COVID-19 yang ini semakin intensif dan membawa dampak semakin dalam pada perekonomian, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan dan stimulus pendanaan penanganan COVID-19. Nah, ketiga, stimulus yang telah diluncurkan dalam periode Februari sampai April terus diperkuat untuk memastikan agar berbagai program serta alokasi anggaran menjadi instrumen yang optimal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Ya, dengan berbagai penguatan biaya yang digunakan untuk penanganan COVID-19 meningkat secara lumayan drastis ya, meningkat menjadi sampai 695 triliun. Nah, dari anggaran pendapatan negara itu hampir 700 triliun itu digunakan untuk penanganan COVID-19. Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama dalam stimulus penanganan COVID-19. Yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan ya tentunya ya. Kesehatan sebagai sumber utama penyebab krisis. Kemudian dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino. Domino ya. Jadi dari satu efek, dari satu peristiwa kemudian berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang lain, itu efek domino maksudnya seperti itu. Nah, dari krisis kesehatan ini melalui program pemulihan ekonomi nasional atau disingkat dengan PEN, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya. Nah, program PEN ini pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi ya, baik di tingkat individu, rumah tangga hingga korporasi atau badan usaha. Ya. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari COVID-19 ini juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya, karena ini memang baru pertama kali ini ya ada pandemi COVID-19 yang dampaknya luar biasa ya. Nah, secara umum ini ada 6 kebijakan utama dalam program PEN ini, pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah ya. Kemudian pembiayaan korporasi serta program sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nah, di program PEN ini nanti diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Dari sejak awal pandemi kemarin ya, 2020 sudah mulai dicetuskan ini program pemulihan ekonomi nasional ini. Peranan program PEN ini sangat krusial dalam mengatasi situasi pandemi yang membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam dan memegang prinsip tata kelola yang baik ya, termasuk menjaga asas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya, seperti tadi ya, pengertian pajak tadi ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di situ. Kemudian pemerintah terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dari program ini dan menjaga agar tidak terjadi moral hazard. Moral hazard misalnya itu penyalahgunaan wewenang, salah satunya seperti itu. Kemudian tingginya ongkos yang diperlukan untuk pendanaan PEN juga mendorong untuk terjadinya pembiayaan dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Nah, jadi
pandemi ini sangat ditekankan untuk pemulihan ekonomi nasional dan sangat diawasi penggunaannya agar tidak terjadi moral hazard atau penyalahgunaan wewenang. Seperti itu, Ibu. Baik, kita lanjut kembali ya Pak Aryan dan Pak Yudis. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang masih banyak ini, selanjutnya pertanyaan adalah selain program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kebijakan apa lagi yang telah dilaksanakan oleh atau pemerintah lakukan dalam rangka mengatasi pandemi maupun pemulihan ekonomi? Silakan Pak. Ya, baik Ibu. Jadi Iya. selain PEN, selain program pemulihan ekonomi nasional, ini pemerintah juga sudah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini kita kemarin pernah siaran di sini juga nih terkait UU HPP. Iya. Nah, dalam UU HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat perubahan kebijakan dan atau kebijakan baru yang mengatur kewajiban perpajakan wajib pajak gitu. Nah, salah satunya itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan yang peredaran bruto atau omsetnya dalam 1 tahun tidak mencapai 500 juta rupiah, itu tidak dikenakan pajak penghasilan itu. Jadi kalau misalnya nih ada orang punya usaha, punya toko gitu, tapi dalam 1 tahun omsetnya nggak sampai 500 juta timbul, dia tidak dikenakan pajak. Begitu. Jadi ini merupakan fasilitas yang besar ya, fasilitas dari pemerintah untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan. Nah, untuk orang pribadi yang karyawan, ini ada perubahan lapisan nih Bu. Perubahan lapisan orang pribadi yang sebelumnya rentangnya tuh 0 sampai 50 juta, itu dikenakan 5%. Nah, ini menjadi 0 sampai 60 juta. Jadi perubahan lapisan tarif pajak penghasilannya Ibu untuk yang karyawan. Yang sudah diringankan banget. Sudah diringankan tarifnya. Nah, untuk PPN juga ada pengecualian objek PPN, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Kemarin sempat ramai itu Bu, aduh apa-apa di PPN-in gitu. Apalagi musim pandemi ini, apalagi UMKM. Benar. Nah, ternyata untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan itu diberikan fasilitas pembebasan PPN itu. Begitu. Nah, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Begitu Ibu. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum, dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kembali lagi Bu ya, bahwa semua peraturan perpajakan itu didasarkan pada undang-undang, didasarkan pada hukum. Adalah dasar hukumnya. Iya, benar itu. Setelah membahas fungsi mengatur pajak, maksudnya pajak juga memiliki fungsi anggaran atau budgetir, ya. Apa contoh nyata yang telah dilakukan pajak dalam mengatasi pandemi sesuai dengan fungsi anggaran? Silakan Pak Aryan. Ya. Sebagai sumber penerimaan negara ya, sumber utama penerimaan negara ya, hampir 70-80% penerimaan negara itu berasal dari pajak ya. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara ya, baik untuk menjalankan tugas-tugas rutin maupun untuk melaksanakan pembangunan. Salah satunya untuk masa pandemi ini ya, itu untuk kembali lagi untuk misalnya vaksin ya, di luar mungkin ada BLT dan pemulihan ekonomi lainnya ya. Nah, untuk vaksin sendiri, untuk terkait dengan vaksin dan peralatan-peralatan mengenai vaksinnya sendiri ya, itu tahun 2020 itu pemerintah sudah mengalokasikan sebesar 35 triliun ya untuk khusus untuk vaksinnya saja. Dan 35 triliun tersebut berasal dari APBN tahun 2020, diantaranya digunakan untuk pengadaan vaksin selama tahun 2020 ya, serta untuk alat-alat pendukungnya seperti jarum suntik, alkohol swab itu ya, untuk swab ya, untuk petugas dan lain sebagainya, safety box dan lain sebagainya. Ya. Di tahun berikutnya, tahun 2021 ya, ini meningkat nih, 2 kali lebih, naik ya, hampir lebih dari 2 kali lipat ya, jadi dari 35 triliun menjadi 74 triliun. Nah,
74 triliun ini sebenarnya tadinya dianggarkannya hanya 54 triliun, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya naik menjadi 74 triliun. Iya. Ya. Dari 74 triliun itu ya 18 triliun ditambah relokasi dana 19 triliun dana APBN 2021 dan 36 triliun dari sisa penanganan dana kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional, kembali ke program PEN ya, program ekonomi nasional. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan catatan dan menegaskan bahwa dalam anggaran tersebut belum bersifat final, jadi masih bisa berubah-ubah ya, masih bisa mungkin secara gizi juga ada penambahan biaya dan sebagainya. Iya, jadi tidak pasti, belum pasti segitu ya Pak ya, belum final tadi itu. Yang pasti anggarannya sebesar itu, mungkin masih bisa ada penyesuaian. Baik. Yang ke-8, begitu besar manfaat pajak pendengar untuk membiayai pengeluaran negara, dan selain untuk anggaran kesehatan, uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan untuk apa saja nih Pak? Selain yang kita sebutkan tadi. Ya baik Ibu, jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Aryan bahwa salah satunya untuk anggaran kesehatan ya Bu ya, anggaran kesehatan. Nah mungkin masyarakat pendengar juga mungkin bertanya-tanya nih, kemana aja sih uang pajak yang sudah kita bayarkan itu? Benar, sudah kita bayarkan ke negara. Nah jadi ada beberapa anggaran yang dibiayai oleh pajak itu. Salah satunya tadi kesehatan, lalu ada ekonomi, lalu ada pendidikan, lalu ada pertahanan, keagamaan, pariwisata, perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan, perumahan dan fasilitas umum, dan pelayanan umum. Begitu Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta, 1 juta uang pajak. Nah kemana sih uang 1 juta pajak itu totalnya? Nah ini kita punya ilustrasi Ibu. 1 juta uang pajak ini jadi 322.500 rupiahnya itu ke pelayanan umum. Nah sepertiganya benar, sepertiganya itu untuk pelayanan umum. Nah berikutnya untuk ekonomi itu ada 205.500 rupiah. Begitu. Nah untuk perlindungan sosial ini ada 129.500 rupiah. Lalu untuk kesehatan ada 72.000 rupiah. Lalu untuk pendidikan itu ada 87.000 rupiah. Untuk ketertiban dan keamanan ada 91.000 rupiah. Nah itu kalau di total semuanya 1 juta rupiah Ibu. Jadi kalau misalnya orang-orang bertanya nih, kemana sih uang 1 juta yang kami bayarkan ke negara, itu sudah dianggarkan untuk masing-masing. Nah atau masyarakat atau pendengar juga bisa nih mengakses website di www.kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Begitu. Jadi nanti di situ kita secara transparan nih ngasih tahu nih kalau misalnya uang 100.000 kemana aja sih peruntukannya benar Ibu, peruntukan kemana aja, atau misalnya saya bayar 500.000 kemana aja, itu bisa diketik di situ Ibu. Begitu. Jadi ada penjelasan semuanya di situ. Lengkap di situ. Jadi termasuk juga kontribusi pajak kepada belanja ke daerah, karena kan kita di Ketapang ya, di Ketapang. Nah itu kadang-kadang orang-orang bertanya nih, kita bayar pajak apakah cuma dipakai di pusat doang, nggak ada transfer ke daerah? Ada. Jadi memang ada alokasi khusus untuk transfer ke daerahnya. Jadi jangan khawatir bahwa uang pajaknya masuknya ke pusat, enggak. Dari masuk ke pusat lalu langsung kita transfer ke daerah sesuai porsinya masing-masing. Begitu Ibu. Baik. Dan yang berikutnya, kalau masyarakat memerlukan informasi terkait perpajakan, khususnya masyarakat Ketapang nih Pak, kemana mereka bisa mendapatkan informasi selain tadi websitenya itu Pak? Ya, untuk informasi perpajakan secara lengkap itu kita di DJP ada website khusus pajak ya, ada di pajak.go.id. Nah di situ ada banyak fasilitas tuh. Nanti bisa didaftarkan untuk pelaporan SPT tahunan, ada informasi-informasi mengenai perpajakan, artikel-artikel, kemudian ada aplikasi, ada formulir. Nah itu bisa pendengar dapatkan di situ. Ya, di situ sudah lengkap. Kemudian untuk khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ketapang dan mungkin Kayong Utara ya Bu ya. Nah, itu untuk informasi perpajakan bisa langsung berkunjung di kantor pajak Pratama Ketapang ya, yang ada di Jalan MT nomor 10. Iya, tetangga sama RKK. Tetangga kita. Ya, dengan terlebih dahulu mengisi antrian ya di kunjung.pajak.go.id ya. Jadi kalau untuk antrian
tidak perlu secara fisik lagi nih. Nah, ini sejak masa pandemi ditentukan untuk antrian secara online. Ya, jadi untuk mengantri, Bapak Ibu bisa mengakses di pajak di kunjung.pajak.go.id. Di situ tidak harus pada hari itu juga. Jadi misalnya untuk kunjungan hari ini, kemarin-kemarin sudah bisa mengambil nomor antrian di situ ya. Di kunjung.pajak.go.id. Pajak.go.id. Kunjung ya, ada kunjung.pajak.go.id ya. Kemudian juga ada WA layanan khusus untuk jika masyarakat terbiasa menggunakan WA ya, untuk terbiasa menggunakan WA, bisa di nomor WA resmi ya di 0853 5012 9494 ya. Ulangi Pak. 0853 5012 9494 ya. Atau juga bisa nih yang kaum milenial ya, yang bisa terbiasa menggunakan Instagram. Nah, di situ kita ada infografis ya di @pajakketapang. Ya, silakan bisa di follow Instagramnya di @pajakketapang. Ada infografis, ada layanan kontak, ada mungkin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang sudah dilakukan oleh kantor pajak Pratama Ketapang tentunya. Ya, ada di situ. Nah, jangan khawatir, layanan di kantor pajak tidak dipungut biaya. Alias gratis. Gratis, ya. Yang bayar pajaknya. Yang bayar pajaknya. Kalau layanan gratis. Ya. Penjelasan di kantor pajak gratis. Baik, yang terakhir nih Pak Yudis dan Pak Aryan. Dalam memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli lusa, ini hari Selasa, Rabu, Kamis ya Pak ya? Ya, catat. Save the date. 14 Juli 2022. Pesan-pesan dari kantor pelayanan pajak Ketapang untuk masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya dan Kabupaten Kayong Utara. Baik, jadi Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih atas kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak yang sudah diberikan kepada negara, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Besar harapan kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang agar kerjasama antara DJP dan masyarakat yang sudah terjalin baik ini dapat terus berlangsung sebaik-baiknya bagi kepentingan bersama. KPP Pratama Ketapang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung kinerja DJP dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Karena seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar di atas, bahwa pajak punya fungsi penting bagi keberlangsungan hidup bernegara. Maka dari itu, marilah bersama pajak kita atasi pandemi, lalu kita pulihkan ekonomi. Begitu Ibu pesan-pesan dari Kantor Pajak Ketapang. Dan mungkin dari Pak Aryan ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita closing? Ya, secara umum sama ya. Terima kasih atas kontribusinya kepada wajib pajak, khususnya di wilayah kerja wilayah kerja KPP Pratama Ketapang ya, di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Ya, itulah pajak kita untuk kita. Pajak kuat Indonesia maju. Iya, jadi kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan ada yang mengganjel di hati pembayar pajak ya, pajakers ya, silakan datang ke kantor pajak Pratama Ketapang yang alamatnya terletak di Jalan Letkol M. Thohir nomor berapa Pak Aryan tadi? Nomor 10. Oh, nomor 10 ya. Jadi di sana ada kantor pajak ada Pratama, sekarang. Kemudian ada kantor bea cukai juga ya. Jadi kantornya itu cukup megah. Jadi cepat kita bisa mengenal. Baik, pendengar, Pak Aryan dan Pak Yudis, terima kasih banyak ya. Sama-sama atas kehadiran Bapak-Bapak dan penjelasan terkait dengan pelayanan kantor pajak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang. Tema kita pagi ini adalah bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, terutama bagi wajib pajak. Dan pemirsa, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika talkshow ini berlangsung. Dan pastinya mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Bapak-Bapak dari Kantor Pajak Pratama Ketapang bisa hadir kembali di studio Radio Kabupaten Ketapang. Sekali lagi terima kasih Pak Yudis dan Pak Aryan. Dan sampai jumpa pendengar. Untuk kesempatan pagi hari ini, penanggung jawab siaran kami Bapak
Dr. Andes Nugroho Widyo Sistanto MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Penyiar Anda saya Willy, kameramen Bung Tri Cahyo dan Bung Ivan Rulianto mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.